Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih, saya sangat gembira hari ini. Tambah-tambah terus kita punya anggota. Berarti kita benar-benar butuhkan Tuhan ke kehidupan kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan memulai kebaktian kita ini dengan bersaat teduh. Ya. Ada sukacita bagi kita semua. Waduh, terima kasih. Saya lihat semuanya segar-segar semuanya. Sehat semuanya. Terima kasih. Untuk lebih semangat kita akan menyanyikan lagu kebanggaan kita, mars kita. Usianya dengan berdiri. Bagi ibu-ibu yang barangkali kurang kakinya ini nggak usah berdiri, nggak apa-apa Bu. Ya jangan dipaksakan. Padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Kita segera ayunkanlah kamu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman dan berkat sesama. Padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Kita segera ayunkanlah kamu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman jadi berkat sesama. Semangatlah, musibah GKI Gading Serpong. Terima kasih. Kita akan tetap berdiri dan melanjutkan pembukaan lagu pagi hari ini dengan dari KJ 395. Betapa indah harinya. Tuhan menciptakan hari yang indah bagi kita semua sehingga kita boleh hadir di tempat ini bersuka cita. Oke, kita akan menyanyi lagu Betapa Indah Harinya dari KJ 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah
Pasti capek juga berdiri ya, 2 lagu. Terima kasih. Coba ambil nafas sebentar, karena kita akan memasuki doa kita. Hari ini kita akan memasuki terakhir bulan Juli, tanpa terasa rasanya begitu cepat. Ya, kita akan mendengar khotbah saat ini dengan tema taat sampai akhir, yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Reni Yuliastuti, Ibu Reni Yuliastuti. Sebelumnya kita akan berdoa ya, untuk mohon tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ini adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan telah sempatkan kami untuk mengalahkan ego kami, untuk bersenang-senang di rumah, tapi kami lebih memuji kebersamaan bersama-Mu Tuhan, lebih berada di tempat-Mu berada Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan genggam kami juga Tuhan, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dari apa yang kami dengar dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk semua yang bertugas saat ini, mulai dari bagian penyambutan, sound system, singer, pemusik, dan semua yang bertugas hari ini, tugas dan pembawa firman saat ini. Tuhan urapi dengan Roh yang kudus, supaya nama Tuhan makin hari makin dipermuliakan. Tuhan sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu, untuk tidak menjadi sombong dengan tugas kami. Biarlah nama Tuhan makin hari makin dipermuliakan. Tuhan, turut campur juga rekan-rekan kami yang saat ini belum tiba saat ini. Tuhan, percepat langkah-langkah mereka. Biarlah mereka juga boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai kami ya Tuhan. Tuhan, lawat kami satu persatu, bagi orang yang sakit, lanjut usia, dan berbeban berat. Biar kelepasan mereka dari segala macam persoalan yang nama Tuhan Yesus makin hari makin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur dari Mazmur 63 ayat 9 sampai 13. Mazmur 36 ayat 8 sampai 13. Dalam ejaan versi pertama yang Alkitabnya. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Coba kita renungin pemeliharaan Tuhan sampai saat ini dengan kehidupan kita dengan penuh bersyukur. Seperti firman yang akan dibawakan nanti Bu Reni dengan judul taat sampai akhir, di mana Rasul Paulus dari orang yang membenci Tuhan, dari yang membunuh Tuhan dan pengikut-pengikutnya menjadi hamba Tuhan yang setia. Kalau kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 1-8 yang akan diuraikan oleh Bu Reni, kita akan sedih lihat betapa gigihnya Rasul Paulus dalam pelayanannya sampai akhir hidupnya. Nanti akan diuraikan lebih lanjut oleh Ibu Reni. Sekarang kita akan memasuki kesaksian. Untuk itu kita akan menyanyi dalam menyambutnya dari KJ 407. Tuhan, Kau gembala, gembalaku, gembala kami.
kesaksian kali ini akan diisi oleh dari Komisi Wanita dengan lagu yang sangat indah, Happy Blessing. Saya percaya kita semua diberkati dengan berkat yang dari Tuhan. Makanya kita gembira semua, apalagi bajunya merah kuning. Kami persilahkan, Bu. Shalom, selamat pagi, Oma dan Opa. Iya, puji Tuhan kita boleh hadir saat ini. Kami dari kelompok Happy Blessing, ini kelompok Pak ya, namanya Happy Blessing. Kami hendak membagikan sukacita, rasa syukur kami dengan kesaksian pujian. Kesaksian pujian ini yang akan kami naikkan judulnya What You I. Jadi nyatakan kasih Tuhan gitu ya. Nah mari boleh nanti ada slide-nya, kalau ada yang tahu silahkan boleh bernyanyi di tempat. Kiranya kesaksian pujian ini yang adalah sukacita dari kami jadi berkat untuk kita semua dan nama Tuhan dimuliakan. Bố tô mô bố cha chế can thơ trên yin wei yon ni yin wei yon wo tang xin kê yong xin ai ba xin chong chế phân ai wo chu lai Yesu di ai chỉ li wo chẳng kai wo di生命让这季真为别人祝福，耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我们一起天使间我就爱。
Terima kasih untuk Happy Blessing yang begitu indah lagunya. Begitu kata-katanya begitu indah menyentuh kita bahwa kita jangan takut karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan akan berkati kita meskipun dunia makin hari makin jahat, makin sulit penghidupan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita akan aman, tenteram. Yang paling penting kita akan bertahan sampai hari terakhir. Tibalah kita akan memasuki mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Reni. Untuk itu kita akan menyambut firman Tuhan dari KJ 402, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Sekarang harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan menjauh. Bila Tuhan ku membimbing, mengimalah mendekat. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Bimbingannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan menjauh. Bila Tuhan ku membimbing, ku imalah mendekat. Kuperlukan juru selamat dalam rangka Tuhanku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan menjauh. Bila Tuhan ku membimbing, ku imalah mendekat. Mari Oma Opa kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara seiman hadir di tempat ini. Terlebih kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami juga bersama-sama boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Engkau terus menolong kami ya Tuhan. Bukan hanya kami berhenti tahu, tetapi kami boleh mengerti dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Cara khusus juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bila sungguh di dalam segala keterbatasannya, hanya kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Dan juga ibu-ibu cantik. Omanya juga cantik-cantik sih ya. Ya, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu taat sampai akhir. Taat sampai akhir. Kita akan bersama-sama membuka 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Jikalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bagian ini bersama-sama. Saya akan membacakan untuk setiap kita dari versi TB2. 2 Timotius 4
ayat 1 sampai dengan yang 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali di dalam satu persekutuan, ya, waktu itu saya ingat masih di asrama, ya, ada satu teman saya memimpin persekutuan, kemudian dia itu menanyakan begini, ya, nanti kalau kita meninggal, kita itu ingin dikenang seperti apa? Ya, jadi di waktu itu dibilang, bayangin ya, ini hari kematianmu, serem ya. Terus orang-orang itu mau ngomong, kamu itu pengen orang itu ngomong apa sih tentang kamu gitu. Nah, di momen itu memang membuat saya berpikir begitu, ya. Ketika kita nanti meninggal, kita itu ingin dikenang sebagai apa sih? Mungkin kalau kita punya kesempatan berkunjung ke pemakaman, ada banyak tulisan-tulisan yang ditulis di batu nisan gitu, ya. Seorang ayah yang penyayang, seorang mama yang terkasih, seorang anak yang sangat manis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Oma, Opa, Bapak Ibu boleh berpikir, ya, sekarang apa sih yang kita nanti pengen dia ditulis di batu nisan kita. Ya, yang pasti apa yang kita pengen ditulis itu ada hubungannya dengan bagaimana kita hidup saat ini. Nah, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita membaca satu statement yang cukup terkenal dari seorang rasul yang cukup besar. Saya yakin di antara kita pasti sudah pernah, walaupun mungkin nggak kenal, tapi pasti tahu ya siapa Paulus. Ada yang baru kali ini dengar nama Paulus? Enggak lah ya, pasti enggak lah ya. Ini orang yang cukup tenar. Kalau bahasa sekarang itu mungkin ya followernya banyak ya. Kalau anak-anak muda bilangnya followernya banyak begitu. Ini orang yang cukup terkenal. Tadi Pak Yulis juga sudah sampaikan, Paulus itu adalah seorang yang tadinya dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan ketika dia mau mengejar jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah hidupnya diubahkan. Nah, sampai hari ini kita mengenal Paulus adalah seorang yang luar biasa. Seorang yang total menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam ayat 6 dan 7, ada satu hal yang mungkin ini enggak banyak orang bisa bersikap seperti ini, ya. Saya bacakan sekali lagi ayat 6 dan ke-7. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dulu saya sempat berpikir sombong amat gitu ya Paulus ya. Sampai berani-beraninya ngomong, wah aku itu sudah melakukan yang terbaik. Begitu. Seolah-olah kalau singkatnya seperti itu ya. Tetapi ketika saya semakin belajar tentang Paulus,
saya begitu kagum karena memang kalau kita nggak yakin terhadap sesuatu yang kita lakukan, mungkin kita nggak akan berani ngomong seperti ini. Ya, tetapi luar biasanya ternyata Paulus itu sampai dia berani mengatakan, kalau di dalam pasal 2 itu sampai dia bilang kepada Timotius ini adalah anak rohaninya, dia bilang ikutilah teladanku, cara hidupku. Ada yang berani seperti itu? Artinya Paulus itu begitu bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ketika hidupnya sudah disentuh oleh Tuhan, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa, dan bagaimana ternyata sampai akhir nanti kita mengenal Paulus adalah seorang yang sungguh taat kepada Tuhan. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, konteks dari 2 Timotius ini adalah ketika Paulus itu ada di penjara di Roma. Dan ini adalah masa-masa dia menantikan putusan akan dirinya. Bahkan dikatakan Paulus menyadari, makanya di dalam ayat yang ke-6 tadi, dia tidak akan bertahan lagi di dalam pencobaan, pergumulan yang dia alami, dan dia tahu kematiannya itu sudah dekat. Hidupnya gak lama lagi. Maka Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius, sekali lagi Timotius ini adalah anak rohaninya yang dia bimbing sedemikian rupa. Jadi waktu Paulus melayani di Efesus, Timotius ini melayani di jemaat Efesus. Ya, jemaat itu seperti kita ya, Gading Serpong gitu, jemaat Gading Serpong. Nah, ini jemaat mula-mula ada jemaat di Efesus. Nah, kemudian Paulus melayani, dan ternyata ada seorang Timotius yang sangat dilatih oleh neneknya dan ibunya bagaimana belajar firman Tuhan, dan kemudian akhirnya dipercayakan. Waktu Paulus meninggalkan Efesus, Timotius diminta untuk memimpin jemaat di Efesus ini. Nah, di dalam konteks yang seperti inilah Paulus menuliskan surat Timotius yang kedua. Jadi di sini Paulus melihat ada situasi yang tidak mengenakan. Rupa-rupanya ada orang-orang yang mulai meninggalkan Paulus. Kalau kita baca di dalam pasal yang pertama ya, itu dikatakan ada orang-orang yang paling tidak ada 2 nama yang disebut itu meninggalkan Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini sudah berulang kali di penjara. Jadi mereka berpikir, oh ini nih nggak bener nih orang ini. Makanya meninggalkan Paulus. Kemudian ternyata Timotius juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Di tengah-tengah jemaat dia melayani, dia harus menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran palsu. Dan usia Timotius pada waktu itu masih muda. Biasanya kan kalau ketemu anak muda, masih muda, belum pengalaman, belum makan asam garam begitu ya. Kebayang nggak ya, opa situasinya begitu sulit, masih muda, tapi dia harus menghadapi guru-guru palsu. Nah, di dalam situasi yang demikianlah ketika Paulus menyadari hidupnya tidak lama lagi, dia memesankan satu hal yang sangat penting. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang pertama, itu dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus, di Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Ada satu hal yang Paulus mau bagikan kepada Timotius, dan itu yang harus ditangkap dan dilakukan oleh Timotius. Dan bagaimana Paulus juga mau membagikan selama ini bagaimana dia sudah hidup di dalam Tuhan, maka dia juga mengajak Timotius untuk juga hidup di dalam Tuhan. Ada satu statement yang luar biasa yang mungkin sebagian besar kita juga sudah tahu, baca, bahkan juga kalau di berita kedukaan itu sering ditulis begini ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, apa yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus bisa menjadi seorang yang taat, yang terus hidup di dalam rencana Tuhan. Yang pertama, kalau di dalam bagian ini kita bisa melihat Paulus itu menyadari hidupnya ini adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Kalau TB1 kalau nggak salah dibilang darahku sudah dicurahkan, begitu ya. Nah,
eh, Paulus memahami hidupnya ini adalah sebagai satu korban di hadapan Tuhan. Ini mengacu di Bilangan 28 ayat 7 bagaimana seseorang yang menyampaikan korban kemudian juga ada minyak yang dituangkan, itu sebagai satu persembahan ucapan syukur. Nah, Paulus melihat bahwa hidupnya itu ketika dia sudah dipakai Tuhan, sudah diubahkan oleh Tuhan, itu dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Maka ketika dia tahu hidupnya itu akan selesai, ya dia nggak keberatan. Bahkan dengan cara yang mungkin menurut manusia itu tidak mengenakan, harus mengalami penderitaan. Ya, jadi di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus ingin terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena dia melihat bahwa hidupnya ini adalah sarana untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyelesaikan bucket list agenda pribadinya. Paulus melihat bahwa kehidupannya ini adalah anugerah Tuhan, dan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi padanya itu tidak penting, tetapi apa yang harus dia kerjakan untuk memuliakan Tuhan itu yang paling penting. Karena oma opa yang terkasih, ibu-ibu, bapak sekalian juga, bagaimana dengan hidup kita? Mungkin hari ini di sini siapa yang paling senior? Usia berapa ya? Siapa? Ada? Di atas 90? Berapa tante? 88. Ada yang lebih tinggi? Kayak lelang nih. Belajar habis ini gereja lelang. Tante berapa? 85, 88. Ada yang 90, di atas 90? Ada berapa tante? 91. Wih, luar biasa ya, puji Tuhan. Hari ini boleh sampai seperti ini. Nah, kira-kira sudah masuk sampai usia 91, 88, 85, ada nggak hal yang masih pengen dilakukan? Ada yang kayak cita-cita dari dulu gitu ya, ini udah usia segini nih, mesti tercapai. Gimana tante? Kenapa? Pulang kampung. Kemana tante? Kampungnya di mana? Oh, wow, luar biasa ya. Oma nggak mau pulang ke Tegal, tapi mau pulang ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang saya juga terus berpikir ya, ini sekarang ini mulai teman-teman saya itu ada beberapa yang dipanggil Tuhan gitu ya. Minggu lalu teman SD saya, jadi di grup SD tiba-tiba dipanggil Tuhan. Terus rasanya saya sudah mulai mikir, wah ini kayaknya udah mulai giliran angkatan saya ya. Nah, terus mikir, selama ini apa sih yang sudah saya kerjakan? Saya nggak ngerti berapa lama lagi sisa yang waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, apakah waktu yang Tuhan berikan kepada saya ini saya pergunakan untuk memuliakan Tuhan, atau sekedar kita akan menghabiskan waktu itu untuk memenuhi agenda-agenda pribadi kita? Oh ya, dari dulu pengen makan bakso nggak kesampaian gitu ya. Oh dari dulu pengen makan apa, sekarang sambal bakar. Oh, mesti hati-hati ya sekarang kalau udah usia lanjut kan nggak boleh pedes-pedes ya, bahaya. Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana Paulus bisa taat sampai akhir. Ternyata dia tidak fokus kepada dirinya sendiri, tetapi dia fokus mengingat bahwa hidup ini adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Bersyukur ada satu kesaksian yang diberikan, bagaimana di dalam masa-masa usia indah ini kita boleh dengan keyakinan seperti Paulus ya, mau ketemu Tuhan ya, mau jumpa dengan Tuhan, menikmati sukacita surga. Tetapi kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan di tengah-tengah dunia ini, mari saya undang setiap kita di dalam setiap keberadaan kita, oma opa, memakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana Paulus itu dia hidup di dalam ketekunan. Ya, satu, ini berulang kali ayat ini saya angkat, nanti juga akan menjadi ayat mas kita ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengatakan ini bukan karena kesombongan, tetapi bagaimana dia belajar konsisten menjalani panggilannya. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Efesus ini ada 3 gambaran yang dipakai oleh Paulus. Prajurit, kemudian olahragawan, dan juga petani. Nah, ketiga profesi ini atau apa ya? Ya profesi ya. Itu adalah profesi yang membutuhkan komitmen yang luar biasa. Seorang prajurit itu nggak boleh bingung dengan urusan pribadinya. Kalau mau maju berperang, ya mesti ditinggalkan, gitu ya. Fokus, mesti taat kepada komandannya. Seorang olahragawan juga demikian. Ya, sekarang Olimpiade ya, Indonesia di Paris ya kemarin mengirim beberapa atlet. Ya mereka waktu mau berangkat ke sana juga perlu latihan. Jadi bukan hanya hebohnya di Paris di Olimpiade, enggak. Tetapi ada proses yang harus dia jalani. Nah seorang petani juga demikian. Enggak tiba-tiba menikmati hasil panennya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berkomitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Untuk menantikan sesuatu yang lebih besar. Dan kita melihat bagaimana ternyata Paulus menunjukkan hidupnya itu kepada Timotius. Ya, Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Bagaimana dia berani menyatakan ini, itu pasti juga dengan satu pergumulan. Dia menguji dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Ya, sekali lagi dia menghadapi situasi yang berat karena dia ditinggalkan teman-temannya dan dianggap penjahat. Tetapi Paulus tetap konsisten. Paulus mengatakan, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Artinya dia ketika ditanya, dia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya. Dan ini gambarannya memang seperti maraton. Jadi bukan sprint ya, cepet-cepetan. Nah maraton itu jaraknya panjang, jauh. Dan ada satu titik katanya ya di berapa meter begitu, itu tuh kita kan merasa sangat kelelahan sehingga itu kita rasanya nggak sanggup lagi melangkah. Tetapi makanya tuh butuh konsistensi, endurance, ya, bertahan. Kalau sprint kan cepet-cepetan aja singkat. Nah kalau maraton tuh panjang, makanya kita terus harus konsisten. Nah ini gambaran yang diberikan oleh Paulus. Bagaimana juga ada aturan pertandingan itu nggak bisa seenak kita. Ada aturannya. Saya paling lemah ya. Dulu pelajaran olahraga itu jelek sekali. Ya, kalau aturan ini apa voli apa basket apa kan ada aturan masing-masing dan itu harus diikuti. Kalau enggak ya didiskualifikasi. Nah di dalam bagian ini Paulus mengatakan ya aku tuh sudah melakukan pertandingan yang baik. Artinya dia mengikuti aturan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia bertanggung jawab untuk itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga dipanggil. Kita nggak ngerti ya trek yang Tuhan berikan kepada setiap kita ini sepanjang apa. Masing-masing bisa berbeda. Tetapi apakah kita menjalani trek itu sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan? Atau kita menyerah, aduh capek lah sudah sampai di sini saja. Atau kita mau semau kita sendiri. Hari ini kita diingatkan melalui seorang Paulus bagaimana dia bertanggung jawab terhadap hidupnya. Seorang peneliti Alkitab tuh mengatakan ya 2/3 tokoh yang ditulis di dalam Alkitab itu berakhir dengan kegagalan. Artinya cuma 1/3 yang berhasil. Apa sih yang mau dikatakan? Memang ini adalah satu perjuangan. Betul anugerah Tuhan dinyatakan kepada kita, tetapi enggak sulapan, bim salabim begitu ya. Kita butuh disiplin. Kita butuh satu komitmen yang sungguh untuk tinggal di dalam anugerah Tuhan. Jadi mari hari ini seberapapun trek yang sudah kita jalani dan seberapa panjang sisanya, mari kita terus bertahan di dalam anugerah Tuhan. Siap oma-opa?
Ya, walaupun mulai sakit-sakit, rasanya cepet Tuhan. Saya ada satu jemaat kita ya, kalau dilawat begitu pertanyaannya, saya nggak minta sembuh, nggak minta apa, saya minta cepet dipanggil Tuhan. Susah ini saya doanya ya kalau begitu. Saya bilang, tante itu haknya Tuhan ya, saya nggak berhak. Tapi ya kita sampaikan proposal nggak apa-apa. Kan nggak selalu disetujui Tuhan ya. Tapi waktu Tuhan percayakan menjalani hari-hari, mari kita jalani dengan ketekunan. Dan yang lebih penting, di mana kita sekarang. Itu yang perlu kita tahu. Jangan kita hanya bangga, dulu saya semua saya kerjakan, nggak pernah pulang sampai ke rumah ya. Dari Senin sampai kalau ada hari lain di gereja terus saya gitu ya. Suruh doa, dari jam 3 saya udah bangun. Nggak pulang-pulang, sampai diusir-usir nggak mau pulang gitu. Dulu. Tapi sekarang kita ada di mana? Bersyukur kalau kita masih tetap menjadi seorang pendoa yang sangat setia. Bersyukur kalau kita masih terus memegang iman kita di dalam Tuhan. Maka di dalam bagian ini saya mengingatkan setiap kita, yang paling penting bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhiri. Paulus memulai dengan sangat buruk. Dia melawan Tuhan, tetapi dia mengakhiri pertandingannya itu dengan baik. Setiap kita bisa mulai dari titik yang berbeda. Mungkin juga titik yang paling buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini ketika Tuhan izinkan kita ada bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Saat ini kita ada di mana? Mau gak kita juga menjadi orang-orang yang tekun seperti Paulus sampai akhir? Di dalam anugerah Tuhan saya meyakini kita akan dimampukan untuk melakukan hal ini. Yang ketiga, menarik ya, dia memberikan ketaatan Paulus itu diikuti dengan dia memberikan warisan yang kekal. Dia sekali lagi menasihatkan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus tahu ada batas waktu di dalam hidupnya. Dia nggak bisa terus menerus bersama-sama dengan Timotius. Oleh karena itu dia mengatakan, encourage Timotius untuk melakukan hal yang sama. Bahkan di dalam pasal 2 ayat 2 itu dikatakan demikian ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ternyata Paulus tidak hanya bangga terhadap keberhasilan dirinya sendiri. Sudah cukup, yang penting aku hidup sungguh di dalam Tuhan. Tetapi dia juga peduli bagaimana dia boleh mewariskan iman kepada generasi yang berikutnya, yaitu Timotius. Dan bahkan dia meminta Timotius untuk juga bisa mengajar orang lain yang nantinya bisa mengajar lagi. Jadi sampai berapa generasi itu? Paling nggak 4 ya. Paulus, Timotius suruh ngajar orang ini bisa ngajar orang lain lagi. Luar biasa ya. Di dalam keterbatasan waktu, Paulus bukan hanya fokus karena memang berita Injil, kebenaran firman Tuhan itu harus terus diberitakan, sedangkan waktu dia itu terbatas, maka dia memberikan warisan iman kepada Timotius. Nah, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini di dalam usia kita saat ini mungkin sudah mulai bagi-bagi warisan. Kalau yang sudah mulai bagi warisan, ingat ada warisan lain yang lebih perlu juga kita tinggalkan buat anak-anak kita, buat anak cucu kita. Jangan hanya warisan harta, tetapi apakah kita juga memberikan warisan iman? Dengan kita memberikan teladan hidup yang sungguh kita hidup di dalam iman, sehingga generasi berikutnya itu juga betul-betul hidup di dalam iman. Saya sedih sekali kalau melihat ada beberapa orang ya yang mama papanya ini begitu rajin begitu ya, tetapi ternyata anaknya itu udah nggak mau ke gereja. Cucunya juga nggak mau ke gereja gitu ya. Terus satu kali saya pernah tanya kepada murid katekisasi gitu, saya tanya baptis anak, ini konteksnya waktu baptis anak. Baptis anak kamu setuju enggak?
Oh enggak Bu, nanti saya kalau anak saya gede aja dibaptis. Kenapa? Agama itu kan hak pribadi ya Bu. Ya saya nggak mau memaksa anak saya dengan agama saya. Bayangkan Bapak Ibu. Oh mau Pak, ini yang sedang terjadi saat ini. Itu ada beberapa orang, nggak satu orang loh yang jawab begitu. Ini bukan masalah kristenisasi, tetapi bagaimana kita mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kita bagikan itu. Ini loh harta yang gak akan hilang. Hari ini saya mengingatkan kita ya, ketika kita taat sampai akhir, jangan lupa juga ada tanggung jawab. Kita harus mengajar generasi berikutnya juga untuk mereka juga boleh hidup takut akan Tuhan. Ya. Kalau hari ini kekristenan seperti ini, saya pikir ini adalah warisan dari misionaris zaman ratusan tahun yang lalu ya, yang mereka mau mati buat Kristus. Nah kalau hari ini kita nggak peduli lagi mewariskan iman kita kepada anak-anak kita, saya nggak ngerti 10-20 tahun ke depan gereja seperti apa. Bapak Ibu, sekali lagi ya, ketaatan memang mulai dari diri kita sendiri. Tetapi mari kita juga mulai mikirkan one step ahead. Bagaimana kita mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Sehingga kita tahu sebelum kita tinggalkan dunia ini, kita yakin anak-anak kita sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya akan menutup renungan hari ini dengan satu kisah. Ini ada seorang tentara Jepang namanya Hiro Onoda. Jadi dia dikirim ke sebuah pulau kecil di Filipina tahun 1944. Nah, dia dilatih menjadi seorang prajurit yang harus taat kepada pimpinannya dan hanya taat kepada kaisar. Karena dia dimasukkan ke dalam hutan jadi intelijen, dia nggak tahu perkembangan. 1945 pecah perang dunia kedua, Nagasaki Hiroshima dibom, kalah begitu ya. Nah, kemudian dia dengar sih berita itu, tapi dia nggak percaya. Dia bilang, oh ini kayaknya hanya taktik musuh untuk supaya saya itu menyerah. Kemudian 1945 juga ada selebaran, dia bilang udah mesti menyerah. Nagasaki Hiroshima udah dibom, tetap dia nggak mau menyerah. Dia bilang sebelum komandan saya menjemput saya, menyatakan saya bebas tugas, saya tidak akan menyerah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, dia bertahan di hutan di Filipina itu selama 30 tahun. Jadi tahun 59 dia dinyatakan meninggal karena dianggap tentara yang hilang. Tetapi ada satu mahasiswa yang masih penasaran gitu ya, dia cari. Jadi kemudian singkat cerita ketemu, dia berteman, kemudian diceritakan perang itu sudah selesai. Tahun 45 tuh perang dunia udah selesai gitu. Ya balik gitu. Tetap dia nggak mau. Kalau bukan komandan saya yang datang dan menyatakan saya sekarang sudah bebas tugas, saya nggak akan kembali. Sampai akhirnya si mahasiswa ini balik lagi ke Jepang dan menemukan salah satu komandannya yang masih hidup dan dibawa. Kemudian dibilang sekarang kamu sudah bebas tugas, ini sudah selesai perang. Baru dia mau menyerahkan tugasnya itu. Nah, Oma-Opa yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini setiap kita dipanggil untuk menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia, taat sampai akhir. Apa tantangan yang kita hadapi saya nggak ngerti. Tetapi mari setiap kita juga belajar. Kalau seorang Hiro Onoda, dia diajar taat kepada kaisarnya, dia memegang itu. Apapun yang terjadi dia tidak peduli. Saya meyakini setiap kita di dalam anugerah Tuhan, dalam kelemahan kita akan bisa taat sampai akhir. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Paulus di dalam pasal keempat ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah ini yang menjadi pengharapan bagi setiap kita. Janji yang Tuhan berikan ketika kita taat. Ada satu mahkota yang Tuhan berikan kepada kita.
Setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan mari kita menjadi seorang pejuang yang betul-betul memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita bersama-sama akan berdoa syafaat ya. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan panggilan kami untuk mengikut Engkau itu berlaku seumur hidup. Tuhan tolong kami untuk kami menyadari hidup kami ini bukan tentang kami saja ya Tuhan, tetapi tentang bagaimana kami memberi diri untuk dipakai menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan di dalam setiap tantangan hidup kami menjalani panggilan ini, supaya kami dapat bertekun seperti seorang atlet, seperti seorang olahragawan, dan juga seperti seorang petani yang tetap tekun mengerjakan bagiannya hingga saatnya nanti upah itu boleh Tuhan berikan. Ya Bapa, saat ini kami terus berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan pasca Jaktu, untuk Bapak Prayitna Legawa, dan juga untuk Ibu Eva Hendarto. Tuhan boleh menolong setiap pribadi ini ya Tuhan, memulihkan secara sempurna. Kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Ibu Lisa pasca operasi telinga. Engkau terus menolong juga. Kami berdoa juga untuk Ibu Nuryani yang akan berencana menjalani operasi syaraf kejepit di leher yang akan dilaksanakan hari ini. Tuhan memimpin untuk tim medis yang akan menjalankan tindakan, juga untuk pemulihan Ibu Nuryani, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usia Indah beserta dengan keluarga masing-masing. Biarlah mereka juga Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan sehingga boleh menjalani hari-hari mereka di dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan program kerja Usinda yang telah direncanakan supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Sekali lagi kami berdoa juga untuk proses pembangunan gereja. Bersyukur sampai sejauh ini Tuhan sudah boleh memimpin. Engkau berkati supaya proses pembangunan boleh berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Kebutuhan dana yang cukup besar Tuhan juga kiranya cukupkan. Ya Bapak, saat ini secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan 31 Juli. Bersyukur untuk Ibu Liliana Chandra yang berulang tahun pada tanggal 25 yang lalu, untuk Ibu Lilian Haris pada tanggal 26, Ibu Hildayani Chandra pada tanggal 28, Ibu Aili dan Ibu Like Swandayani tanggal 29, tanggal 30 Ibu Jenny Rau, dan juga tanggal 31 hari ini ya Tuhan Ibu Tio Mailand. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pribadi yang Tuhan izinkan boleh bertambah 1 tahun lagi. Biar di dalam usia mereka saat ini Tuhan, mereka boleh makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan. Dalam segala kelemahan tubuh mungkin yang dirasakan, Tuhan boleh kuatkan dan pakai mereka menjadi teladan iman bagi anak cucu mereka, sehingga anak cucu mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Engkau menjawab setiap doa-doa mereka, melimpahkan mereka dengan berkat-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Sekali lagi kami serahkan setiap kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadikan kami menjadi seorang yang sungguh taat Tuhan sampai Engkau memanggil kami pulang. Biarlah hidup kami Tuhan pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Reni atas kupasannya mengenai firman Tuhan yang begitu indah. Tadi Ibu Reni ada bilang apa yang mau dipasang di nisan kita apabila kita dipanggil, pasti yang terbaik ya Bu ya. Tapi ada
belum lama ini saya ada terima WA. Sebenarnya saya lagi kesel gitu, dia bilang, engkau belum pulang. Waduh, ini berlawanan arah nih. Yang ibu nanya, engkau belum pulang nih. Apa nih, saya terpaksa buka. Oh, cerita mengenai misionaris Amerika yang bertugas di Afrika. Dia selama 40 tahun tugas di sana, suami istri. Setelah tugasnya berakhir, dia kembali ke Amerika. Satu orang nggak ada yang jemput, Bu. Nggak ada yang awasin dia gitu, beri terima kasih, nggak ada. Sampai dia naik kapal, nggak ada juga, sepi. Tapi begitu tiba di Amerika, dia lihat ada karpet merah, banyak orang menyambut. Dia pikir bakal dia nih yang menyambut. Nggak taunya ada satu presiden Amerika yang habis pulang berburu, tapi disambut dengan begitu meriah. Dia malah sebelum masuk situ, dia di jalan ke samping, nggak boleh masuk situ. Orang berburu disambut begitu hebat, yang menyelamatkan manusia malah ditelantarkan. Dia sangat kecewa. Dia pulang ke apartemennya yang begitu kecil sama suami istrinya. Istrinya bilang, udah jangan kecewa. Tapi dia kecewa sekali. Dia bilang, melayani Tuhan begitu 40 tahun, nggak ada yang berterima kasih, nggak ada yang menyambut. Dari gerejanya juga mungkin nggak ada yang nyambut. Jadi dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Dia minta sama Tuhan diberikan kekuatan, beri jalan keluar. Tuhan bilang apa? Engkau belum pulang. Kenapa belum pulang? Iya, belum pulang emang. Nanti kalau engkau pulang, Tuhan yang akan menyambut, bukan manusia. Ya, Tuhan akan menyambut, Tuhan akan menggelar karpet merah bagi kita semua. Nah, itulah keteladanan Paulus ya. Sampai begitu hebat. Jadi tugas kita adalah mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sekarang. Karena kita bekerja bukan untuk manusia, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Jalani semuanya apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita, menyebarkan kebaikan, terutama dengan keluarga kita, anak-anak kita. Jangan nanti kita dipanggil, anak-anak kita enggak, ya. Oke, terima kasih. Jadi tugas kita jalanilah dengan iman yang teguh dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan ini dengan persembahan. Kita akan menyanyi dari KJ 393, Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu yang hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima
kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk membawa persembahan. Persembahan ini pun berasal daripada berkat Tuhan yang melimpah. Ajarlah kami selalu peka untuk berkat kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami semua, menjalankan tugas-tugas kami dengan setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati berkat yang telah kami persembahkan ini menjadi kemuliaan pelebaran sayap kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini dengan balaskan nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita telah mengakhiri persekutuan saat ini, tapi bukan berarti kita mengakhiri hubungan kita dengan Tuhan. Kita telah mendengar firman dari Tuhan. Kita harus bertahan, kita masih tetap di dalam Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugas yang harus kita emban dari firman yang Tuhan berikan. Kita akan nyanyikan pujian penutup dari KJ 410. Tenanglah kini hatiku. Kita akan tenang semuanya dengan berdiri ya. Kita akan tenang hati kita karena kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin langkahku.
bersyukur Tuhan terus memegang tangan kita. Ayat mas kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 ya. Nanti ini tadi ketinggalan ya, nanti boleh dicatat. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita siang hari ini. Kita mau menerima berkat Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur teladan iman sudah diberikan. Bahkan janji Tuhan juga Tuhan boleh nyatakan. Tangan Tuhan yang boleh terus memegang kami di tengah badai dunia, di tengah segala pergumulan hidup kami. Tuhan tolong kami, ajar kepada kami untuk kami menjadi orang-orang yang taat sampai akhir. Biarlah kami tidak melihat sekeliling kami, tetapi kami boleh memandang hanya kepada Engkau. Dan kami boleh diteguhkan oleh kasih-Mu Tuhan melewati setiap hal ini, supaya pada akhirnya ya Tuhan kami boleh didapati sebagai orang-orang yang setia. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan siang hari ini, dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Di dalam segala aktivitas kami merindu memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh buat setiap kita. Bapak Ibu, Oma Opa, mohon waktunya sesaat saya akan membacakan beberapa pengumuman. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin pujian Bapak Julius Pranajaya, singernya Bapak Irawan Rudianto dan Ibu Hermin, suami istri ya yang selalu setia melayani. Kemudian pemusiknya Ibu Stefani. Nah, Ibu Stefani ini baru pertama kali hari ini ya melayani di lansia dan mantan ketua KW ya. Terakhir ini bulan Maret kemarin ya. Iya, selamat melayani ya Bu Stefani ya. Terima kasih. Juga terima kasih kepada penerima tamu Ibu Serly dan Ibu Titik Marlina. Multimedia Saudara Kelvin, Saudara Efrat dan Ibu Evang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih ya kepada vokal grup Happy Blessing ya, yang indah sekali ya tariannya. Jangan bosan ya, nanti ditunggu lagi pelayanannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanannya dan terus menjadi berkat. Untuk tema persekutuan kita minggu depan, tanggal 7 Agustus 2024, kita akan membahas tokoh Hana ya, Hana yang tekun berdoa. Akan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Pembicaranya Pendeta Devina Minerva. Pemimpin pujian Ibu Anita. Singernya Ibu Yanti Karnoto dan Ibu Tina. Pemusik Ibu Novi. Penerima tamu Ibu Evi Sinta, Ibu Maria Anita Ernawati, dan pembaca warta Ibu Linda. Untuk pengumuman selanjutnya, setelah persekutuan ini ada kelompok kecil MMA dan juga ada paduan suara. Untuk tanggal 2 Agustus 24, 24, 24 hari Jumat tidak ada angklung.
bagi jemaat yang ingin bersaksi untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dapat mendaftarkan ke Ibu Nuriani. Dan untuk ibu-ibu yang ikut belajar melukis, mulai bulan Agustus pindah ya harinya ke hari Jumat minggu pertama dan ketiga jam 9 di tempatnya di sini. Jadi Jumat besok kita sudah mulai lagi ya bagi Bapak Ibu yang belajar melukis. Kemudian bagi jemaat yang ingin menyumbangkan karya seni untuk lelang dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan gereja, pengumpulan karya seni hari ini adalah yang terakhir. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir saat ini? Ada 5 orang ya, wah banyak sekali ya, puji syukur. Silakan maju Bapak Ibu, perkenalkan namanya. Perkenalkan namanya ya dan alamatnya ya Bu. Tadi ada 5 orang ya kalau nggak salah ya. Satu lagi, silakan maju. Oh iya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Leong Sisun, tinggal di Medang Lestari. Anak saya 2. Umur berapa Pak? Ya, Umur umur saya 77. Ya, terima kasih. Saya namanya Reni, tinggal di Ayodhya, sama ya. Tinggal di Ayodhya, Cikokol. Umur saya 70. Selamat pagi, terima kasih. Saya namanya Avong, Thomson Utara 1, nomor 68. Terima kasih. Halo, saya namanya Avong, tinggal di 1 Gig A dan 76. Saya Hafi, tinggal di New Jasmine. Yang ajak Ibu Diana, umur 60 tahun. Tadi namanya ada Bu Avong ya, Abu Avong 2 ya. Ini Abu Avong. Avong, oh jadi ada 2 Abu Avong ya. Ya selamat datang ya Bapak Ibu, ditunggu kehadirannya minggu Rabu depan. Kita akan menyanyikan selamat datang. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali, boleh disalamin. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.